menampilkan materi tentang kondisi politik, sosial, dan ekonomi pada masa Orde Baru. Selamat menyaksikan! Masyarakat Indonesia pada awal pemerintahan Orde Baru ditandai dengan otoritarianisme. Otoritarianisme merupakan paham atau pendirian yang berpegang paham otoritarianisme, yaitu otoritas, kekuasaan, dan kewibawaan yang meliputi cara hidup dan bertindak. Ciri kehidupan sosial di masa Orde Baru. Yang pertama, pemerintahan Orde Baru dikenal sebagai rezim otoriter yang kuat. Yang kedua, pembatasan kebebasan berbicara. Yang ketiga, sistem ekonomi tertutup. Yang keempat, pemberantasan komunisme. Yang kelima, politik asimilasi. Dan yang keenam, pengendalian organisasi sosial. Masa Orde Baru juga terjadi peningkatan kesejahteraan pada rakyat. Hal ini ditandai dengan satu, adanya penurunan angka kemiskinan. Yang kedua, adanya penurunan angka kematian pada bayi. Yang ketiga, peningkatan partisipasi pendidikan dasar. Yang keempat, program transmigrasi. Yang kelima, program keluarga berencana. Dan yang keenam, pembangunan puskesmas. Meskipun begitu, masa Orde Baru diwarnai dengan praktik korupsi dan nepotisme. Nah, hal ini yang menyebabkan masyarakat Indonesia menekan adanya pemerintahan baru. Kondisi sosial pada akhir pemerintahan Orde Lama diwarnai dengan ketidakpuasan rakyat, pergolakan politik, dan krisis ekonomi. Ketidakpuasan rakyat yang pertama, rakyat kecewa terhadap pemerintah karena kebijakan yang tidak efektif. Yang kedua, rakyat khawatir dengan kedekatan Soekarno dan PKI. Yang ketiga, rakyat menuntut pemerintah untuk membubarkan PKI, revisi kabinet, dan menurunkan harga. Selanjutnya ada pergolakan politik. Yang pertama, ketegangan antara militer dan PKI yang semakin memanas. Yang kedua, peristiwa G30 SPKI yang menewaskan 6 jenderal TNI. Dan yang ketiga, reaksi keras masyarakat terhadap G30 SPKI. Selanjutnya, krisis ekonomi. Yang pertama, inflasi bisa mencapai lebih dari 16% pada tahun 1965. Yang kedua, pemerintah mengalami kesulitan untuk mengendalikan harga barang. Yang ketiga, ada tindakan anti-etnik Tionghoa. Yang keempat, Indonesia menanggung beban ekonomi yang disebabkan oleh konferensi meja bumi. Nah, pada tahun 1967, Indonesia mengalami peralihan masa dari masa Orde Lama ke masa Orde Baru, ditandai dengan kepemimpinan Presiden Soeharto, di mana pada saat itu kondisi ekonomi Indonesia dibilang cukup rendah, mulai dari inflasi yang tinggi, lalu investasi merosot, dan juga anggaran belanja negara yang lebih besar daripada pendapatan negara itu sendiri. Dampak ekonomi tersebut, yang pertama ada kesempatan rakyat untuk bersaing dengan investor yang memiliki modal besar terbatas. Yang kedua, ketimpangan sosial antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Namun, kondisi ekonomi pada masa Orde Baru mengalami beberapa peningkatan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi meningkat hingga 7%. Inflasi berhasil ditekan, terjadi swasembada meningkat, cadangan devisa meningkat, pembentukan badan urusan logistik atau BULOG. Kondisi politik. 1. Menjelang awal pemerintahan Orde Baru pada tahun 1966, Indonesia mengalami kondisi politik yang sangat kacau dan penuh ketegangan. Pemerintahan Orde Lama di bawah Presiden Soekarno menghadapi berbagai masalah serius yang mengenai stabilitas negara. Berikut adalah beberapa faktor yang mendasari kondisi politik Indonesia menjelang pergantian. 1. Krisis ekonomi. Perekonomian Indonesia pada akhir 1950-an hingga awal 1960-an berada di sana. 2. Perbedaan politik. Pada masa Orde Lama terjadi ketegangan antara kelompok. 3. Gerakan 30 September atau yang dikenal dengan G30S 1965. Pada tanggal 30 September 1965 terjadi peristiwa yang dikenal dengan Gerakan 30 September. 4. Keputusan Soekarno dan Supersemar. Sehabis peristiwa G30S terjadi pergolakan yang membuat Presiden Soekarno kehilangan otoritas politiknya. Dan pada bulan Maret 1966, Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau yang dikenal dengan juga Supersemar. 5. Konsolidasi kekuasaan oleh Soeharto. Sehabis mendapatkan Supersemar, Soeharto mengonsolidasikan kekuatan politiknya dengan
mendukung kebijakan militer dan menekan pengaruh pada PKI.